Halo semuanya, selamat datang di sesi awal pengenalan pecahan. Oke, awali dengan yang basic-basic dulu. Kita kenalan dulu dengan bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan bisa berbentuk eh, biasanya sih disebut pecahan biasa ya, atau bisa juga disebut dengan pecahan murni. Pecahan murni atau pecahan biasa ya seperti pada umumnya, kayak contoh 1/2, ya kan, 3/4, 8/11 dan lain-lain. Nah, selama yang atas atau si penyebut, pembilang, sorry, pembilang lebih kecil daripada penyebut, nah itu disebut dengan pecahan murni. Oke, berarti nanti pecahan murni adalah ketika yang di atas atau si pembilang lebih kecil dari penyebut. Bentuk yang kedua adalah bentuk tak murni. Murni atau ada juga yang nyebutnya sebagai bentuk tak wajar. Nah, bentuk pecahan tak wajar itu terjadi kalau si pembilang itu dia lebih besar daripada penyebut. Nah, contohnya gimana? Ya, berarti begini. 4/3, ya kan? Contoh 7/5, 124/17, ya kan? Dan lain-lain. Jadi, ketika yang atas lebih besar daripada yang bawah, itu bentuknya adalah bentuk tak murni atau tak wajar. Nah, bentuk tak murni atau tak wajar inilah berpotensi untuk diubah ke bentuk berikutnya, yaitu yang ketiga, bentuk campuran. Pecahan campuran ini atau bentuk campuran ini terdiri dari bilangan bulat ditambah dengan pecahan itu sendiri. Untuk konversinya nanti dijelaskan di video berikutnya ya. Contoh, kalau misalkan pernah kan ya melihat pecahan begini, 38/9 misalkan. Nah, ini tuh sama aja kayak 3 ditambah dengan 8/9. Terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri ya. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan pecahan campuran. Lagi, misalkan 12 3/7. Ya, ini tuh sama aja dengan 12 yang ditambah dengan 3/7. Ya, gitu ya. Oke, bentuk berikutnya yaitu pecahan desimal. Nah, cara ingatnya yang paling gampang ya koma-komaan ya. Ya kan? Nah, sebenarnya pecahan desimal itu terjadi kalau si penyebutnya itu 10, 100 gitu kan, atau 1000 dan seterusnya tuh. Nah, itulah akan menjadi bisa dibentuk menjadi pecahan desimal kayak gitu. Contoh eh, koma-komaan misalkan 0,2 itu kan sebenarnya sama dengan 2 yang dibagi dengan 10 gitu kan ya. Nanti kita jelaskan detailnya di video berikutnya. Lagi misalkan 0,79 itu sama aja dengan 79 yang dibagi atau per 100 kayak gitu. Nah, itulah kenapa ada yang disebut dengan bentuk desimal gitu kan. Nah, bentuk desimal itu ada karena si penyebutnya itu per 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, bentuk berikutnya yang lumayan sering keluar gitu kan atau muncul di soal-soal itu untuk persen. Nah, kalau desimal itu dia per 10, 100.000, nah persen itu dia khusus nih, spesial. Jadi kalau misalkan kalian menemukan pecahan yang bawahnya per 100, itu disebut dengan persen gitu. Contoh misalkan ada bilangan 7%, ini artinya pasti 7/100. Terus kalau 12,5% ini artinya adalah 12,5/100. Gitu ya. Jadi intinya persen menandakan bahwa pecahan itu adalah per 100. Ini kan persen itu kayak nolnya ada 2 gitu ya. Itu dia per 100. Oke, sesi pertama.